Pantai Karangbolong berada di ujung barat tanah Jawa. Konon pada masa pemerintahan Kesultanan Banten, Pantai Karangbolong dulunya bernama Pantai Karangsuraga. Suraga berasal dari nama Surya Dilaga, seorang yang berilmu tinggi yang bertapa di pantai ini sampai akhir hayatnya. Namun kini, pantai ini lebih dikenal dengan sebutan Pantai Karangbolong. Pantai Karang yang bolong ini dipercaya sebagai jalan masuk menuju istana gaib yang ada di wilayah Pantai Banten. Menurut legenda, Pantai Karangbolong masih masuk di wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul, dipimpin oleh seorang abdi kinasih yang bernama Prabu Rakata. Konon, ketika masa peradaban Hindu-Buddha di Nusantara masih berjaya, pantai ini adalah tempat untuk mencari berbagai ilmu kedikdayaan oleh ksatria. Sebelum menjadi destinasi populer seperti sekarang, dahulunya Pantai Karangbolong menjadi tempat untuk mencari, melatih, serta meletakkan kembali ilmu kanuragan. Di Pantai Karangbolong juga terkenal dengan mitos Jenglot Batara Karang. Konon ribuan tahun lalu, Pantai Karangbolong dipercaya sebagai tempat untuk mendapatkan suatu ilmu ajian tingkat tinggi yang disebut dengan ilmu Batara Karang. Konon, Batara Karang adalah ilmu yang dapat membuat siapapun yang mampu menguasainya menjadi abadi dan kebal dari segala macam senjata. Tetapi dipercaya akan ada konsekuensi besar jika mengikuti ritual ini. Konon, siapapun yang menjalankan ilmu Batara Karang, jasadnya tak diterima bumi, hingga tubuh mulai menyusut. Secara perlahan, tubuh kaku tersebut akan menyusut menjadi kecil, kering, dan keriput. Meski demikian, rambut dan kuku tetap bisa tumbuh hingga memanjang. Pada fase inilah, mereka telah menjelma menjadi jenglot yang selama ini dikenal. Oleh dunia perdukunan, jenglot biasanya digunakan untuk penjagaan harta. Misteri di lubang gua ternyata belum diketahui luas oleh masyarakat sekitar. Konon, lubang gua kecil sebagai tempat memanggil jin. Jin dapat dipanggil melalui ritual wiridan ini, konon digunakan untuk pesugihan. Setiap orang yang masuk membawa berbagai persyaratan, yakni sesajen. Diceritakan, waktu melakukan wiridan dimulai dari jam 12 malam sampai menjelang waktu subuh. Menurut cerita kuncen yang menjaga kawasan Pantai Karangbolong, jin tersebut bisa dipanggil untuk dimintai apa saja dalam bentuk kekayaan. Legendanya, air terjun yang terdapat di Dusun Jojogan, Kecamatan Singgahan, Tuban itu diselimuti oleh kisah dari pasangan kekasih yang saling jatuh cinta, namun berbeda golongan dan kasta. Konon, sang pria berasal dari keluarga yang kaya raya, sedangkan sang gadis hanyalah anak dari seorang petani. Konon, karena kesedihan yang menyelimutinya, gadis itu pun memilih untuk bersemedi di dalam goa yang ada di balik air terjun Ngelirik. Gadis itu tidak bertemu oleh siapapun, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Berdasarkan cerita yang berkembang, gadis itu menghabiskan waktunya hanya di dalam goa hingga akhir hayatnya. Konon ceritanya arwah gadis itu kerap memunculkan sosoknya di air terjun Ngelirik, dan masyarakat sekitar menyebutnya Putri Ngelirik. Berawal dari kisah itu, berkembanglah sebuah larangan di air terjun Ngelirik. Salah satu larangan yang melekat di air terjun itu adalah larangan sepasang kekasih untuk berkunjung ke sana. Konon, bila pasangan kekasih nekat ke sana, diyakini usai dari air terjun Ngelirik, pasangan tersebut akan putus dalam kurun waktu 40 hari. Karena diyakini, hal itu kutukan dari Putri Ngelirik yang menghuni di air terjun Ngelirik. Menurut rumor, pasangan kekasih yang berkunjung ke air terjun Ngelirik diyakini membuat Putri Ngelirik terganggu oleh kemesraan yang mungkin dilakukan pasangan kekasih di sana. Namun bila pasangan yang sudah menikah tidak ada larangan berkunjung ke air terjun Ngelirik, karena hanya status pacaranlah membuat Putri Ngelirik terganggu. Menurut legenda, mitos tersebut tidak hanya isapan jempol belaka. Benar atau tidak, atau hanya kebetulan, warga yang pernah ke sana bersama kekasihnya mengalami hal yang membuatnya patah hati.
Konon warga bernama Supri itu menceritakan ketika menikmati keindahan air terjun Ngelirik, semuanya baik-baik saja. Menikmati pesona alam sekitar air terjun dengan mesranya bersama kekasihnya. Namun, usai dari sana, 2 minggu kemudian, hubungannya dengan kekasihnya putus. Memang, tidak semua kisah berakhir bahagia. Tetapi, percaya atau tidak, mitos tentang larangan yang melekat di air terjun Ngelirik nyata dalam hubungan Supri. Bagi siapapun yang berkunjung ke air terjun Ngelirik berstatus single, bila sudah mandi di sana, diyakini mereka yang single akan segera bertemu jodohnya. Konon, fenomena tersebut menjadi tersiar sehingga membuat para pria dan wanita single menjadikan air terjun Ngelirik sebagai destinasi wisata yang begitu digandrungi. Curug ini disebut pengantin karena di air terjun ini memiliki 2 tingkatan, yang di atasnya lebih pendek, tapi yang di bawahnya cukup tinggi. Dan kedua curug ini berdampingan dalam satu area, seperti suami dan istri. Maka dari itu disebut Curug Pengantin. Namun ada warga setempat yang menceritakan kalau curug tersebut sebelumnya disebut Curug Sewu. Namun setelah terjadi peristiwa yang mengenaskan yang menimpa sepasang pengantin di sekitar lokasi tersebut, curug tersebut lebih dikenal dengan nama Curug Pengantin. Konon, sepasang pengantin yang baru menikah tersebut sedang asyik bermain air di kolam air terjun. Lalu mereka saling bercanda dan kejar-kejaran, karena sang lelaki menakut-nakuti istrinya dengan serangga. Karena keadaan saat itu masih banyak pepohonan, sang perempuan tidak melihat apa yang ada di depannya. Alhasil, sang pengantin perempuan terperosok ke jurang dan sekaligus tenggelam ke dalam air terjun. Dan tragisnya, sang perempuan tak dapat berenang. Karena panik, sang lelaki pun langsung melompat ke bawah air terjun untuk menolong sang istri. Namun naas, mereka berdua malah meninggal dunia karena tenggelam terbawa derasnya arus air terjun. Dari cerita tersebut, konon nama air terjun tersebut menjadi Curug Pengantin. Di balik Curug Pengantin yang eksotis, ada sebuah mitos tersembunyi. Konon, barang siapa yang mandi sambil memanjatkan doa di sini, keinginannya dapat terkabul. Beberapa keinginan orang yang datang ingin dilancarkan dalam berdagang, pertanian, hingga karir, pekerjaan, namun itu semua sesuai dengan niat dan keyakinan masing-masing, karena semua kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kisah mistis juga diceritakan berdasarkan warisan cerita terdahulu, bahwa batu berukuran besar yang terdapat di Curug Pengantin kerap mengeluarkan suara nyaring gamelan dan bunyi gong di setiap malam Jumat Kliwon. Tidak hanya itu, wujud gamelan juga sering terlihat secara kasat mata. Mitos lainnya adalah sebuah batu yang terletak sebelum memasuki Curug Pengantin. Terdapat bongkahan batu bernama Batu Bedil, karena bentuknya memang seperti bedil atau senapan. Mitos yang beredar di masyarakat bila suatu saat tiba, batu bedil itu akan meledak dan menembak beberapa wilayah yang ada di Pataka Haja. Warga setempat memberikan saran bagi siapapun yang ingin berkunjung ke Curug Pengantin agar tidak berkata kotor dan berperilaku tidak baik. Selain berakibat terhadap diri sendiri, hal itu juga akan merusak keindahan Curug Pengantin.